Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Pada hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang program linier. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel dengan masing-masing variabelnya berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan ini bisa tanda kurang dari atau sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Nah, bentuk umumnya bisa kalian lihat seperti ini. Dengan A, B, dan C-nya itu adalah bilangan real. A ini disebut dengan koefisien dari X, B ini disebut dengan koefisien dari Y, C ini disebut dengan konstanta karena tidak terlihat variabel di belakangnya, sedangkan X dan Y itu adalah variabel. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel ini angkanya sangat banyak sekali sehingga tidak bisa kita tuliskan satu persatu. Jadi, himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel berupa daerah arsiran yang dibatasin oleh garis pada koordinat kartesius. Adapun langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel ini, yang pertama adalah tentu saja kita harus gambarkan garis pertidaksamaan linier dua variabelnya. Nah, ingat, sebelum membuat garis, kita harus punya dua titik yang terletak pada garis tersebut. Nah, untuk memudahkan kita mencari titik yang terletak pada garis tersebut, kita nanti bisa menggunakan titik potong pada sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Setelah kita dapatkan dua titik, maka nanti titik tersebut kita tinggal hubungkan sehingga membentuk sebuah garis. Kalau tanda pertidaksamaannya itu kurang dari atau lebih dari, jadi tidak ada sama dengannya di sini, maka garisnya nanti berupa garis putus-putus. Sedangkan kalau tanda ketidaksamaannya itu kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan, ada sama dengannya, maka garisnya digambarkan secara penuh. Setelah digambarkan garis, maka langkah berikutnya adalah mengarsir daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk mengarsir daerah himpunan penyelesaian, kalian bisa menggunakan beberapa cara. Bisa dengan menggunakan titik uji atau juga dengan melihat tanda ketidaksamaannya. Nah, di sini Ibu akan ajarkan kepada kalian cara mengarsir daerah himpunan penyelesaian dengan melihat tanda pertidaksamaannya. Nah, tapi untuk melihat tanda pertidaksamaan ini harus ada syarat yang terpenuhi, yaitu pastikan dulu bahwa koefisien dari X pada pertidaksamaan linier dua variabel itu positif. Nah, terus kalau negatif gimana, Bu? Ya, kalau negatif tinggal dikalikan aja dengan -1. Tapi ingat, ada sifat pertidaksamaan yang unik, yaitu jika dia dikali atau dibagi bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya dibalik. Jadi kalau tadinya kurang dari, maka berubah menjadi lebih dari. Jika tadinya kurang dari atau sama dengan, maka menjadi lebih dari atau sama dengan. Nah, setelah kita memastikan bahwa koefisien X-nya itu positif, maka kita tinggal lihat tanda ketidaksamaannya saja. Jika tanda ketidaksamaannya itu kurang dari atau sama dengan, jadi pokoknya kurang dari ya, maka yang diarsir atau yang merupakan daerah penyelesaiannya itu adalah di sebelah kiri garisnya. Sedangkan kalau tandanya itu menggunakan tanda lebih dari, apakah itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaian atau arsirannya itu di sebelah kanan garis. Nah, supaya lebih jelasnya, kita coba kerjain soal ya. Gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X ditambah 5Y lebih dari atau sama dengan 22. Nah, di sini kalian lihat, langkah pertama kita harus membuat garisnya. Nah, untuk membuat garis kita harus punya dua titik dulu. Dua titik itu bisa kita temukan dengan menggunakan titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Nah, untuk mencari titik potongnya, di sini tanda pertidaksamaannya Ibu ganti dulu ya, menjadi sama dengan. Biasanya supaya lebih mudah dan menghemat tempat, Ibu membuat kotak seperti ini. Yang pertama, X sama dengan 0. 2X itu artinya 2 kali X. Karena di sini X-nya sama dengan 0, maka di sini X-nya kita substitusi dengan 0. 2 dikali 0 hasilnya 0. 0 ditambah 5Y tetap 5Y. Maka untuk mencari Y, 5-nya di sini kita pindahkan ke ruas kanan. Karena 5Y itu adalah 5 dikali Y, maka
Operasi perkalian berubah menjadi operasi pembagian. Jadi Y-nya sama dengan 22/5. Karena 22/5 tidak bisa disederhanakan, ya sudah kita biarkan saja seperti ini. Nah, di sini kita dapatkan ini titik potong terhadap sumbu Y. 0,22/5. Sekarang kalau Y-nya yang sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, tinggal kita ganti nih Y-nya dengan 0. 5 kali 0 hasilnya 0. Berarti tinggal 2X sama dengan 22. Untuk mencari X, maka 2-nya yang dipindah. Karena di sini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Jadi X sama dengan 22/2. Bisa sederhanain ya, jadinya 11. Nah, di sini kalian mendapatkan titik potong dengan sumbu X, yaitu 11,0. Nah, karena sudah didapatkan dua titik, maka sekarang kita tinggal menggambarnya di sistem koordinat Kartesius. Pertama, gambar dulu titiknya, yaitu 0,22/5, jadi 22/5 ini Y-nya. Lalu 11,0 ini 11 ini adalah X-nya. Ingat sumbu X yang mendatar ya, sumbu Y yang vertikal. Maka kita dapatkan dua titik ini. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan dua titik ini aja, sehingga menjadi sebuah garis. Ingat, kalau tanda pertidaksamaannya itu pakai sama dengan, maka garisnya adalah penuh. Setelah digambar garisnya, kita tinggal menentukan arsirannya. Kita lihat, koefisien dari X-nya sudah positif, yaitu 2. Maka sekarang kita tinggal lihat tanda ketidaksamaannya saja. Karena tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari, maka daerah arsirannya adalah di sebelah kanan garis pembatas. Nah, ini adalah garisnya. Kalau kalian bingung mulainya dari mana, lihat titik yang paling rendah. Nah, sekarang kamu anggap bahwa kamu berdiri titik yang paling rendah ini. Nah, menghadap ke garisnya. Sekarang sebelah kananmu yang mana? Yang sebelah sini ya. Nah, maka itulah yang disebut dengan daerah arsiran. Jangan lupa untuk menuliskan himpunan penyelesaian di daerah arsiran tersebut. Karena ada beberapa buku yang menyatakan bahwa daerah himpunan penyelesaian itu justru bukan daerah yang diarsir. Oke, soal berikutnya. Min 2X ditambah Y ditambah 10 lebih dari 0. Nah, coba kalian lihat. Bentuk ini apakah sudah sesuai dengan bentuk umum yang sudah kita pelajari di depan tadi? Belum ya, karena di sini ada konstanta yaitu 10 yang berada di ruas sebelah kiri. Seharusnya konstanta diletakkan di sebelah ruas kanan. Maka kalau begitu kita pindahkan saja nih 10-nya ke ruas kanan. Jadi karena di sini operasinya penjumlahan, maka saat pindah ruas menjadi pengurangan. 0 dikurang 10 hasilnya min 10. Sudah sesuai dengan bentuk umumnya. Nah, tapi di sini koefisien X-nya masih negatif. Maka supaya nanti tidak mengubah lagi, sekalian saja kita rubah di depan ya. Kita kalikan dengan min 1. Jadi semua bilangan yang ada pada pertidaksamaan linear dua variabel ini kita kalikan dengan min 1. Sehingga menjadi min 2X dikali min 1 itu hasilnya 2X. Y dikali min 1 itu sama dengan min Y. Sedangkan tanda pertidaksamaannya, ingat, kalau pada pertidaksamaan, tanda ketidaksamaan akan berubah jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Maka tadinya tandanya lebih dari berubah menjadi kurang dari. Min 10 dikali min 1 hasilnya 10. Nah, karena sudah sesuai dengan bentuk umum dan koefisien X-nya sudah positif, maka sekarang kita tinggal mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita buat dulu kotaknya. Nah, untuk memudahkan menghitungnya dan pertidaksamaannya, Ibu rubah dulu ya, jadi sama dengan. Nah, sekarang untuk X sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka 2X itu menjadi 0 ya. Sehingga tinggal min Y sama dengan 10. Berarti karena min Y itu sama saja dengan min 1 dikali Y, maka untuk mencari Y-nya, operasi perkalian berubah menjadi operasi pembagian. Jadi Y sama dengan 10 dibagi min 1. Hasilnya min 10. Begitu juga untuk titik potong dengan sumbu X. Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti di sini tinggal 2X sama dengan 10. Untuk mencari X-nya, 2-nya harus pindah ruas. Operasi perkalian berubah menjadi pembagian. Jadi 10 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 5. Nah, setelah didapatkan dua titik, tinggal kita gambarkan nih di koordinat Kartesiusnya. Tinggal kita hubungkan dua titik ini dengan garis.
Hati-hati, perhatikan tanda pertidaksamaannya. Karena tanda ketidaksamaannya ini tidak menggunakan sama dengan, maka garisnya nanti berupa garis putus-putus. Nah, setelah menentukan garisnya, kita tinggal menentukan arsirannya. Dilihat di sini 2x dikurang y kurang dari 10. Di sini tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari. Jangan lihat yang di atas ini ya. Yang di atas ini kita tidak gunakan karena koefisien x-nya masih negatif. Jadi yang digunakan untuk melihat apakah arsirannya ke kanan atau ke kiri itu adalah pertidaksamaan yang koefisien x-nya sudah positif, seperti ini. Karena tandanya kurang dari, maka arsirannya di sebelah kiri. Nah, seperti biasa, kalian berdiri di titik yang paling rendah, yang di sini. Lalu kalian berdiri menghadap ke garis, sebelah kirinya kalian yang mana? Sebelah sini ya. Nah, jadi arsirannya adalah yang di sebelah kiri garis, seperti ini. Jangan lupa, tulis himpunan penyelesaian pada arsiran. Soal berikutnya, x lebih dari 7. Nah, kalau yang ini lebih mudah lagi nih, karena dia hanya ada satu variabel saja. Karena hanya ada satu variabel saja, maka kita tidak perlu mencari titik potong sumbu x dan sumbu y-nya. Kita tinggal mencari garis x sama dengan 7. Ingat, x-nya sama dengan 7 ya. Di sini tidak ditentukan nilai y-nya, berarti y-nya itu boleh sembarang bilangan. Nah, garisnya seperti ini ya. Ini kalau kalian ambil titik-titik pada garis ini, bisa jadi di sini 7,0, di atas 7,1, 7,2, 7,3, dan seterusnya. Sedangkan kalau garis yang ke bawah bisa 7,-1, 7,-2, 7,-3, dan seterusnya. Jadi yang ditentukan di sini hanya nilai x-nya saja yang sama dengan 7, sedangkan nilai y-nya sembarang, boleh bilangan positif, 0, atau negatif. Dan karena di sini tanda ketidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan, maka kita gambarnya garisnya putus-putus. Nah, kalau sudah digambar garisnya, kita tinggal menentukan arsirannya saja. Karena yang diminta itu adalah x lebih dari 7. Kalau yang lebih dari 7 itu berarti yang ke kanan atau yang ke kiri ya? Ke kanan jelas. Jadi kalau begitu arsirannya yang seperti ini ya. Jangan lupa tuliskan himpunan penyelesaian di daerah arsiran. Soal berikutnya, y kurang dari atau sama dengan 7. Nah, ini sama seperti nomor 3 tadi, hanya ada satu variabel. Karena hanya ada satu variabel, kita tidak perlu mencari titik potong sumbu x dan sumbu y. Kita tinggal mencari garis y sama dengan 7. Karena y-nya sudah ditentukan sama dengan 7, berarti x-nya tidak ditentukan nilainya. Berarti x-nya itu boleh positif, boleh 0, boleh juga negatif. Sehingga gambarnya seperti ini. Kalau kalian ambil titik-titik di garis ini, mungkin saja di sini bisa jadi 1,7, 2,7, 3,7, 4,7, dan seterusnya. Di sebelah kiri sumbu y ini bisa jadi min 1,7, min 2,7, min 3,7, dan seterusnya. Jadi x-nya boleh positif, boleh 0, boleh negatif. Dan karena di sini tanda ketidaksamaannya menggunakan sama dengan, maka garisnya kita gambarkan penuh. Sekarang tinggal mengarsir. Karena garisnya mendatar seperti ini, maka arsirannya hanya ada dua kemungkinan, yaitu diarsir ke atas atau diarsir ke bawah. Nah, kalau yang diminta itu nilai y-nya itu kurang dari 7, maka arsirannya kemana? Ya, betul, ke bawah. Karena nilai-nilai di bawahnya 7 ini kan ada 6, 5, 4, 3, 0, min 1, min 2, dan seterusnya ya. Ini adalah nilai-nilai yang di bawahnya atau kurang dari 7. Maka kita arsir ke bawah, seperti ini. Jangan lupa tuliskan himpunan penyelesaian di daerah arsirannya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana menentukan daerah penyelesaian di pertidaksamaan linier dua variabel, sekarang bagaimana kita menentukan daerah penyelesaian di sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan yang sebelumnya. Hanya kalau ada kata-kata sistem di sini, berarti dia adalah gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau tadi kita sudah mengerjakan satu-satu, sekarang digabung seperti apa? Yang menjadi daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini adalah daerah irisan yang memenuhi semua pertidaksamaan linier dua variabel pada sistem tersebut. Nah, contohnya, gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x ditambah 5y lebih dari atau sama dengan 22, min 2x tambah y lebih dari 10,
X lebih dari 7, Y kurang dari atau sama dengan 7. Wah, di sini ada 4 pertidaksamaan digabung menjadi 1. Nah, kalau kalian perhatikan, ini tadi kita sudah kerjakan di depan ya. Jadi sekarang untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem ini, kita tinggal menggabungkan gambar-gambar itu saja tadi. Nah, supaya kalian lebih mudah melihatnya. Nah, ini 4 pertidaksamaan dengan daerah penyelesaiannya tadi. Sekarang kita gabung menjadi satu. Yang pertama kita mulai dari yang kiri dulu ya. Yang untuk pertidaksamaan 2X tambah 5Y lebih dari atau sama dengan 2. Oke, setelah itu kita gabung dengan daerah penyelesaian min 2X ditambah Y lebih dari 10. Di sini tadi sebenarnya arsirannya adalah yang daerah sini ya, sebelah kirinya. Nah, tapi karena tadi beririsan dengan daerah arsiran 2X tambah 5Y lebih dari atau sama dengan 22 di bagian sebelah sini. Nah, di sini Ibu beri warna lain ya irisannya. Nah, supaya nanti tidak bingung karena kita masih ada 2 daerah himpunan penyelesaian lagi, maka yang tidak terkena 2 kali arsiran, itu kita hapus saja karena tidak akan kita gunakan sebagai daerah penyelesaiannya ya. Jadi ini nanti kita hapus, yang sebelah sini juga kita hapus. Yang kita ambil hanya daerah irisan yang terkena 2 kali arsiran tadi. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita masukkan untuk daerah himpunan penyelesaian X lebih dari 7. Nah, di sini ternyata ada daerah yang terkena irisannya lagi. Daerah irisannya adalah yang berwarna coklat ini. Nah, karena daerah yang mau kita ambil adalah daerah yang terkena irisan, maka daerah yang lain selain ini kita hapus ya. Jadi yang kita ambil yang daerah yang terkena irisan saja. Nah, sekarang kita masukkan untuk pertidaksamaan Y kurang dari atau sama dengan 7. Ternyata ada daerah yang terkena irisan lagi, yaitu yang di sebelah sini. Nah, karena di sini ada 4 pertidaksamaan, maka daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini adalah daerah yang terkena irisan 4 pertidaksamaan ini, yaitu yang di sebelah sini. Nah, ini untuk supaya lebih mudah lihatnya, Ibu hilangkan arsiran yang tidak digunakan ya, yang tidak terkena arsiran, yaitu yang sebelah sini dan sebelah sini. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Gimana? Seru kan? Nah, kalau kalian mengerjakannya, kalian bisa menggunakan pensil, lalu daerah-daerah yang tidak terkena irisan, kalian hapus dulu, supaya tidak numpuk, jadi nggak bingung nanti lihatnya. Soal berikutnya, gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah Y lebih dari atau sama dengan 2, 4X tambah Y lebih dari 4, X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini ada 4 pertidaksamaan juga. Jangan khawatir, mau 4, mau 5, mau 3, mau 2, nggak masalah. Yang penting kita kerjain satu persatu ya. Untuk pertidaksamaan yang pertama yaitu X tambah Y lebih dari atau sama dengan 2. Maka untuk menggambarnya kita cari titik potongnya dulu karena di sini ada 2 variabel X dan Y. Untuk memudahkan menghitung titik-titik potongnya ini, Ibu ubah dulu tanda ketidaksamaannya menjadi sama dengan ya. Untuk X sama dengan 0, berarti di sini hilang ya. Tinggal Y sama dengan 2. Maka kita tuliskan Y-nya di sini sama dengan 2. Sekarang untuk Y sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti tinggal X sama dengan 2. Maka di sini kita tuliskan X-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita dapatkan 2 titik potong, yaitu 0,2 dan 2,0. Kita tinggal gambarkan di koordinat kartesius. Ini titiknya. Nah, dari 2 titik ini tinggal kita hubungkan sehingga membentuk garis. Perhatikan lagi, karena di sini tanda pertidaksamaannya menggunakan sama dengan, maka garisnya penuh. Koefisien X-nya sudah positif ya. Sekarang tinggal melihat tanda ketidaksamaannya. Karena tandanya lebih dari, maka arsirannya ke kanan. Karena kita berdiri dari bagian bawah sini, yang paling rendah, sebelah kanannya yang mana? Ya, yang sebelah sini ya. Nah, ini adalah daerah penyelesaian dari X tambah Y lebih dari atau sama dengan 2. Nah, setelah itu kita lanjut ke pertidaksamaan berikutnya. 4X tambah Y lebih dari 4. Untuk memudahkan mencari titik potongnya, tanda ketidaksamaannya Ibu ganti dulu jadi sama dengan. Untuk X sama dengan 0, berarti di sini 4 kali 0, 0, berarti tinggal Y sama dengan 4. Jadi kita tuliskan di sini Y-nya sama dengan 4. Nah, sekarang gantian untuk Y sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti tinggal 4X sama dengan
4. Yang mau dicari X-nya, maka 4 di sini harus kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Karena operasinya itu perkalian, maka pindah ruas jadi pembagian ya. Jadi 4 dibagi 4 hasilnya 1. Kalau kita sudah temukan dua titik potong ini, maka kita tinggal menggambarkan di garisnya 0,4. 4 itu berarti di atasnya 2 ya. 1,0, 1 itu berarti di kirinya 2 yang sebelah sini ya. Jadi kita gambarkan titiknya seperti ini. Nah, sekarang untuk menggambar garisnya, kita lihat nih tanda ketidaksamaannya. Oh, ternyata tanda ketidaksamaannya tidak pakai sama dengan. Cuma lebih dari saja, maka garisnya garis putus-putus. Nah, sekarang kita tinggal mengarsirnya. Tapi sebelum diarsir, pastikan dulu bahwa koefisien X-nya positif. Oh, ini koefisien X-nya 4, positif. Nah, sekarang tinggal dilihat. Karena tanda ketidaksamaannya lebih dari, maka arsirannya ke kanan. Ini kita berdiri dari posisi yang paling rendah di sebelah sini, sebelah kanannya, maka yang sebelah sini ya. Nah, itu daerah arsirannya menjadi seperti ini. Nah, ini daerah yang terkena irisan arsiran antara garis pertama dan garis keduanya. Nah, sekarang karena kita masih punya dua pertidaksamaan lagi, untuk memudahkannya, yang tidak terkena irisan arsiran, Ibu hilangkan saja. Kalian bisa menghapusnya kalau masih pakai pensil. Nah, sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan yang ketiga, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0. Karena di sini hanya ada satu variabel, kita tidak perlu mencari titik potong atau membuat kotak seperti ini. Kita tinggal mencari garis X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berarti Y-nya sembarang ya. Kalau Y-nya sembarang, berarti bisa positif, bisa 0, bisa negatif. Maka garis X sama dengan 0 itu berarti sama saja dengan sumbu Y di sini. Nah, karena di sini tandanya pakai sama dengan, penuh ya garisnya. Nah, karena X-nya lebih dari 0, berarti yang diarsir yang di sebelah kanan. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita iris dengan yang tadi, sehingga menjadi seperti ini. Untuk arsiran yang tidak terkena irisan akan Ibu hapus. Kita lanjut ke pertidaksamaan yang terakhir, yaitu Y lebih dari atau sama dengan 0. Sama seperti tadi, karena ini hanya ada satu variabel, kita tidak perlu bikin kotak-kotak ini. Kita tinggal mencari garis Y sama dengan 0. Garis Y sama dengan 0 berarti yang ditentukan hanya Y-nya saja. X-nya boleh positif, boleh 0, boleh juga negatif. Jadi garis Y sama dengan 0 itu adalah sama saja dengan sumbu X. Karena yang diminta itu lebih dari, maka arsirannya ke atas atau ke bawah? Ke atas dong ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita iris dengan arsiran yang tadi. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, arsiran yang tidak terkena irisan, Ibu hapus saja ya. Nah, jadi daerah inilah yang menjadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Gimana? Paham ya? Kalau ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa berdiskusi dengan teman-temanmu atau bisa bertanya dengan Ibu. Oke, selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.